karena istiqomah Allah berikan futuh. Amin. Allah buka kita punya hati, Allah berikan kita jawaban dari setiap permasalahan, jalan keluar dari setiap masalah. Ada masalah pada insya Allah dengan istiqomah Allah akan mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadallah, malam hari ini Al-Fakir akan bawakan kitab Nashah Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita akan baca akan kita sampaikan mudah-mudahan manfaat buat kita, berkah dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ada man na'fa bihi wa bi barakati ulum darain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa fil hadithi ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wahiyal qalbu. فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى إصلاحه وتقويمه وهو أعني القلب سريع التقلب كثير الاضطراب حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه إنه أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها وكان عليه الصلاة والسلام kathiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasad mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang kalau kata Nabi bilang idza salahat salaha sa'irul jasad, apabila segumpal daging tersebut baik maka baiklah jasad tersebut. Namun sebaliknya wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, apabila itu segumpal daging rusak, rusaklah semua jasad. Kata Nabi, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itulah namanya hati atau jantung. Posisinya di sebelah kiri, dua jari di bawah puting sebelah kiri di bawah. Dua jari atau pegang sebelah kiri, nah itu jantung. Makanya kenapa para sufi ketika zikir la ilaha illallah, dia goyangnya dari bawah, la ilaha illallah, dari bawah diangkat, la, dari bawah pusat, kemudian ditarik ke atas sampai ke kita punya kepala, la ilaha illallah. Ketika illallah ditancapkan ke dalam kalbun, ditancapkan, dimasukkan Allah ke dalam kita punya hati. Bahkan zikirnya jahar, la illallah, la illallah, la illallah, itu supaya hatinya itu yang keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Lama-lama hati itu bisa pecah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama hati kita kebuka. Betul? Kalau kita kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulutnya zikir, hatinya kemana? Nah, itu namanya zikir yang lalai. Makanya usahakan minimal ketika kita zikir la ilaha illallah, hatinya jangan lalai. Karena la ilaha illallah afdhalul dzikr, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Ayo, ketika zikir la ilallah jangan lalai, masukkan. Karena setan itu menggoda kita itu dari beberapa lubang yang ada di dalam tubuh kita. Pertama di bawah pusar kita, kemudian mulut, kemudian telinga. Makanya kita kunci tuh lubang-lubang tersebut supaya setan tidak bisa menggoda kita. Ketika la ilaha illallah kita kunci, jangan sampai setan masuk. Kalau setan sudah masuk, mengalir dalam darah kita, sehingga ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita mencerminkan daripada perbuatan setan. Kalau udah setan dekat sama kita, maka Allah jauh. Sebaliknya ketika Allah dekat sama kita, setan
menjauh. Makanya supaya kita dekat senantiasa dengan Allah, posisikan hati kita senantiasa ingat Allah dimanapun kita berada. Kenapa orang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, mencuri, korupsi, membunuh, begal dan sebagainya macam kemungkaran lainnya? Karena mereka jauh dari Allah. Makanya jaga hati ini sangat penting. Sampai-sampai kata Nabi, apabila itu segumpal darah baik-baik seluruh jasadnya, tapi kalau itu hatinya rusak seluruh jasadnya. Nah, ibadah Allah, kemudian dilanjutkan. Kata Imam Al-Haddad, fa wajib al-ihtimam bihi wa saful inayah ila islaiha wa taqwim. Maka wajib kita perhatikan dan berusaha agar kita memperbaiki kita punya hati agar senantiasa lurus, bersih, senantiasa dimanapun kita berada kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang namanya hati itu disebutkan sari'ul taqallub, ya, cepat berubah, kathirul ittirab, banyak berguncang, hatta qala alaihi salatu wassalamu fi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hati, innahu asra'ul taqalluban minal qidr idza istajama'at ghalayana. Yang namanya hati itu kata Nabi lebih cepat bergoncang, berbolak-balik atau berubah daripada kidir. Ya, apabila kidir itu di atasnya ditaruh air kemudian mendidih, kalau sudah panas kan mendidih tuh. Itu mendidihnya air itu kalah cepat dengan bolak-baliknya hati. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yad'u, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa enggak pernah ninggalin yang namanya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Baca tuh doa sebelum salam pas duduk tasyahud akhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebelumnya kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa bi'amma min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu minal ajzi wal kasal wa a'udzu minal jubni wal bukhul wa a'udzu min ghalabati ad-din wa qahrir rijal. Baca lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doanya karena itu tempat yang mustajab ketika kita doa sebelum salam. Ya, sebelum salam. Dan kalau kita punya anaknya bandel susah, kita punya istri susah diajak ibadah, kalau kita punya sahabat maksiat mulu, doain. Ini doanya ya muqallibal qulub. Kalau untuk bisa kita punya istri, sabit qalbu zaujati, atau sebut namanya siapa? Anadi. Atau untuk sempat ya muqallibal qulub sabit qalbu, sebut namanya ala dini. Bacain surat Al-Fatihah. Kalau niatnya lurus, bersih, ikhlas, insyaallah itu doa yang enggak diketahui sama orang yang kita doain mustajab. Ya, terutama ente punya anak, doa itu anak supaya anak kita dijaga sama Allah, karena zaman sekarang berat. Ya, di rumah kelihatan, di luar dia megang HP, apa yang dilihat, apa yang ditonton, semua kemaksiatan ada di HP, betul. Makanya disebut seller gepeng. Jangankan bocah, yang tua masih yang jatuh, yang tua banyak tergoda, betul. Jujur. Itu kadang-kadang kita lagi buka berita-berita timbul lagi, nah, gambar porno, karena penasaran kita klik. Nah, betul nggak? Betul. Oh, yang senyum-senyum tuh ketahuan tuh. Nah, hati-hati, ya. Jangan kita kalah dengan syahwat kita. Allahu Akbar. Guru kita hadir kalau masalah yang lalu tuh, ya. Jangan kita kalah sama syahwat. Jaga kita punya
pandangan mata kita, jangan rusak kita punya diri. Itu sebabnya apa? Hati yang rusak. Kemudian ibadah Allah, wa yaqulu innal qulub baina isba'aini min asabir rahman in syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan innal quluba, sesungguhnya hati itu baina isba'aini min asabir rahman. Yang namanya hati itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Insya'a aqamaha, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah akan tegakkan itu hati. Wa insya'a azaghaha, dan jika Allah mau berkehendak Allah bengkokkan itu hati. Kemudian wa kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu la wa muqallibal qulub. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersumpah dan bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya, beliau berkata, demi Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Wa qala ta'ala hakiyan ala an Ibrahim khalilihi alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam khaliluhu, kekasihnya alaihissalam, dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala tahzan yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari di mana nanti kelak dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada manfaat harta, begitu pula tidak bermanfaat anak-anak kita. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang salim. Ya. Nah ibadallah, kemudian Imamul Haddad juga menjelaskan, fa'ahris kulla hirs, maka berusahalah sekuat mungkin, ya, rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian, kata Imamul Haddad mendoakan kita, amin. Ala anta ati rabbaka bil qalbi salim minasyirki wan nifaq, agar ketika kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa hati yang bersih. Dari apa? Minasyirk, daripada perbuatan syirik, wan nifaq, dan daripada nifaq, sifat munafik, wal bid'ah, begitu pula perbuatan bid'ah, wa munkaratil akhlak, dan akhlak yang senantiasa berbuat kemungkaran. Misal kibr wal riya, seperti apa? Munkarul akhlak, ya, itu seperti kibr, takabur, wal riya, suka pamer. Nah, itu jauhkan. Wal hasad wal ghish lil muslimin, begitu pula sifat hasud, dengki, curang terhadap orang muslim. Wa asbahu dzalik, dan yang seumpama daripada itu. Wasta'in billah, oleh karenanya minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong dari apa? Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang hatinya rusak, ya, menjadikan orang yang senantiasa berbuat syirik, berbuat nifaq, bid'ah, segala macam kemungkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Wasbir, dan bersabarlah tuh. Minta tolong sama Allah, kemudian sabar. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Sabar dari apa? Sabar dari kejahatan orang, ya, sabar dari kita mengikuti hawa nafsu, membuat kemungkaran, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid,
dan bersungguh-sungguhlah, wa syammir dan giatlah, wa qul katsira dan berdoalah kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu ya Rabb, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberikan karunia. Ini doa dibaca ya setelah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Fabidzalika wasafallahu ar-rasikhina fil ilmi min ibadihil mu'minin. Maka ketika kita sudah berbuat demikian, Imamul Haddad menjelaskan wasafallahu ar-rasikhin, Allah Subhanahu wa taala akan mensifatkan kepada kita ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, min ibadihil mu'minin, di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Nah ibadallah, mungkin ini bisa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaat buat kita. Semoga Allah jaga kita punya hati, Allah jaga kita punya sikap, ucapan, perbuatan, semoga dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, duduk di majelisnya para ulama yang istiqomah, di majelis ilmunya, majelis zikirnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah istiqomah di malam Kamis. Karena malam Kamis di sini ada majelis zikirnya, ada majelis sholawatnya, ada majelis ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hada wa